Tahukah kamu? Di channel Sehat 20 Menit, aku akan menjelaskan secara detail penyebab, gejala dan cara mengobati dari berbagai penyakit. Supaya kita selalu sehat secara jasmani dan rohani. Nah, sekarang aku akan menjelaskan mengenai penyakit ini, yuk kita dengarkan bersama. Mengapa gula darah bisa tidak stabil saat puasa? Bulan Ramadan merupakan momen ibadah yang sangat penting bagi umat muslim di seluruh dunia. Selain memiliki nilai spiritual yang tinggi, puasa juga memberikan berbagai manfaat kesehatan apabila dilakukan dengan pola hidup yang tepat. Namun demikian, perubahan pola makan, waktu makan, serta ritme metabolisme tubuh selama puasa dapat mempengaruhi keseimbangan berbagai sistem dalam tubuh, salah satunya adalah kadar gula darah. Gula darah atau glukosa darah merupakan sumber energi utama bagi sel-sel tubuh, terutama bagi otak dan sistem saraf. Dalam kondisi normal, tubuh memiliki mekanisme fisiologis yang sangat kompleks untuk menjaga kadar gula darah tetap stabil dalam kisaran normal, yaitu sekitar 71–40 mg/dl tergantung pada kondisi tubuh dan waktu pengukuran. Pengaturan kadar gula darah ini dikendalikan oleh beberapa hormon penting, terutama insulin dan glukagon yang diproduksi oleh pankreas. Insulin berfungsi menurunkan kadar gula darah dengan cara membantu sel-sel tubuh menyerap glukosa dari aliran darah untuk digunakan sebagai energi atau disimpan sebagai cadangan energi dalam bentuk glikogen. Sebaliknya, glukagon berperan meningkatkan kadar gula darah dengan cara memecah cadangan glikogen di hati menjadi glukosa yang kemudian dilepaskan kembali ke dalam aliran darah. Pada kondisi normal, keseimbangan antara kedua hormon ini menjaga kadar gula darah tetap stabil meskipun terjadi perubahan aktivitas atau pola makan. Namun selama bulan Ramadan, tubuh mengalami perubahan pola makan yang cukup signifikan. Jika pada hari biasa seseorang dapat makan 3 kali atau lebih dalam sehari, maka saat berpuasa waktu makan terbatas hanya pada sahur dan berbuka puasa. Selain itu, tubuh juga tidak mendapatkan asupan makanan maupun minuman selama kurang lebih 12 hingga 14 jam, bahkan bisa lebih lama tergantung pada lokasi geografis. Ketika seseorang mulai berpuasa, tubuh akan mengalami beberapa tahap adaptasi metabolik. Pada beberapa jam pertama setelah makan sahur, tubuh masih menggunakan glukosa dari makanan yang baru saja dikonsumsi sebagai sumber energi utama. Glukosa ini berasal dari karbohidrat yang dicerna di dalam sistem pencernaan dan kemudian diserap ke dalam aliran darah. Setelah sekitar 4 hingga 6 jam, kadar glukosa dari makanan mulai menurun. Pada tahap ini, tubuh mulai memanfaatkan cadangan energi yang tersimpan dalam bentuk glikogen di hati dan otot. Proses ini disebut sebagai glikogenolisis, yaitu pemecahan glikogen menjadi glukosa untuk menjaga kadar gula darah tetap stabil. Namun cadangan glikogen dalam tubuh jumlahnya terbatas. Biasanya cadangan ini hanya mampu menyediakan energi selama kurang lebih 12 jam. Setelah cadangan glikogen mulai berkurang, tubuh akan beralih menggunakan sumber energi lain, yaitu lemak tubuh, melalui proses yang disebut lipolisis. Peralihan sumber energi ini merupakan mekanisme adaptasi alami tubuh terhadap kondisi puasa. Dalam banyak penelitian, proses ini justru memberikan manfaat metabolik seperti meningkatkan sensitivitas insulin, membantu pengaturan berat badan, serta memperbaiki metabolisme energi. Meskipun demikian, pada sebagian orang perubahan metabolisme ini dapat memicu ketidakstabilan kadar gula darah, terutama jika pola makan saat sahur dan berbuka tidak seimbang. Salah satu penyebab yang cukup sering terjadi adalah konsumsi makanan dengan indeks glikemik tinggi, seperti makanan yang tinggi gula sederhana atau karbohidrat olahan. Makanan jenis ini dapat meningkatkan kadar gula darah dengan sangat cepat, tetapi juga menyebabkan penurunan yang cepat beberapa jam kemudian. Sebagai contoh, seseorang yang mengonsumsi makanan manis berlebihan saat sahur mungkin akan mengalami lonjakan gula darah pada awalnya. Namun karena glukosa tersebut diserap dengan cepat oleh tubuh, kadar gula darah dapat turun lebih cepat sebelum waktu berbuka tiba. Kondisi ini dapat menimbulkan rasa lemas, pusing, dan kesulitan berkonsentrasi di siang hari. Selain faktor makanan, beberapa faktor lain juga dapat mempengaruhi kestabilan gula darah selama puasa, antara lain kurangnya asupan cairan saat malam hari, aktivitas fisik yang terlalu berat saat siang hari, kurang tidur, konsumsi kafein berlebihan, pola makan yang tidak seimbang antara karbohidrat, protein, dan lemak. Ketidakstabilan gula darah selama puasa biasanya muncul dalam 2 bentuk utama, yaitu hipoglikemia, kadar gula darah terlalu rendah, dan hiperglikemia ringan, kadar gula darah sedikit lebih tinggi dari normal. Kedua kondisi ini dapat mempengaruhi kenyamanan seseorang dalam menjalankan ibadah puasa. Hipoglikemia sering menimbulkan gejala seperti tubuh terasa sangat lemas, pusing, gemetar, dan berkeringat dingin. Sementara itu, hiperglikemia ringan biasanya ditandai dengan rasa haus berlebihan, mudah mengantuk, dan sering buang air kecil.
Oleh karena itu, memahami bagaimana tubuh mengatur kadar gula darah selama puasa menjadi sangat penting. Dengan pengetahuan yang tepat mengenai pola makan sehat, pemilihan jenis makanan, serta pengaturan aktivitas sehari-hari, seseorang dapat menjalankan ibadah puasa dengan lebih nyaman sekaligus menjaga kesehatan metabolisme tubuh secara optimal selama bulan Ramadan. Hipoglikemia saat puasa, gula darah terlalu rendah, salah satu gangguan metabolisme yang cukup sering terjadi selama menjalankan ibadah puasa adalah hipoglikemia, yaitu kondisi ketika kadar gula darah turun di bawah batas normal. Secara medis, hipoglikemia biasanya didefinisikan ketika kadar glukosa darah berada di bawah 70 mg/dl. Kondisi ini dapat terjadi pada siapa saja, baik pada individu yang memiliki riwayat diabetes maupun pada orang yang sebelumnya tidak memiliki gangguan metabolisme gula darah. Selama berpuasa, tubuh tidak menerima asupan makanan dan minuman selama berjam-jam. Dalam keadaan normal, tubuh mampu mempertahankan kadar gula darah dengan memanfaatkan cadangan energi yang tersimpan di dalam hati dan otot dalam bentuk glikogen. Proses pemecahan glikogen menjadi glukosa ini dikenal dengan istilah glikogenolisis. Namun cadangan glikogen dalam tubuh memiliki jumlah yang terbatas. Setelah cadangan tersebut mulai berkurang, tubuh akan mulai menggunakan sumber energi alternatif seperti lemak melalui proses lipolisis. Meskipun mekanisme ini merupakan bentuk adaptasi alami tubuh terhadap kondisi puasa, pada beberapa individu proses tersebut tidak selalu mampu mempertahankan kadar gula darah dalam batas normal. Akibatnya, kadar glukosa dalam darah dapat menurun secara signifikan dan memicu terjadinya hipoglikemia. Ada beberapa faktor yang dapat meningkatkan risiko seseorang mengalami hipoglikemia selama puasa. Salah satu faktor yang paling umum adalah melewatkan sahur. Sahur merupakan waktu makan yang sangat penting karena berfungsi menyediakan energi bagi tubuh untuk menjalani aktivitas sepanjang hari. Ketika seseorang tidak makan sahur, tubuh akan lebih cepat kehabisan cadangan energi sehingga risiko penurunan gula darah menjadi lebih tinggi. Selain itu, jenis makanan yang dikonsumsi saat sahur juga sangat mempengaruhi kestabilan gula darah. Konsumsi makanan yang tinggi gula sederhana seperti minuman manis, roti putih, atau makanan olahan dapat menyebabkan peningkatan gula darah secara cepat. Namun peningkatan tersebut biasanya hanya berlangsung dalam waktu singkat karena tubuh akan segera melepaskan hormon insulin untuk menurunkan kadar gula darah. Akibatnya, beberapa jam kemudian kadar gula darah justru dapat turun lebih cepat dari yang seharusnya. Faktor lain yang dapat memicu hipoglikemia saat puasa antara lain: konsumsi makanan dalam porsi yang terlalu sedikit saat sahur, aktivitas fisik yang terlalu berat saat siang hari, kurang tidur atau kelelahan, dehidrasi akibat kurang minum saat malam hari, pola makan yang tidak seimbang antara karbohidrat, protein, dan lemak. Ketika kadar gula darah mulai menurun, tubuh akan memberikan berbagai sinyal sebagai bentuk respon terhadap kekurangan energi. Gejala hipoglikemia biasanya muncul secara bertahap dan dapat berbeda pada setiap individu. Gejala awal yang sering muncul meliputi rasa lapar yang kuat, tubuh terasa lemah, serta kesulitan berkonsentrasi. Pada tahap ini, tubuh mulai melepaskan hormon stres seperti adrenalin dan kortisol untuk membantu meningkatkan kadar gula darah. Selain itu, beberapa gejala lain yang sering dirasakan antara lain: pusing atau sakit kepala, tangan atau tubuh terasa gemetar, berkeringat dingin, jantung berdebar lebih cepat, perasaan gelisah atau cemas, sulit fokus atau berpikir jernih. Jika kadar gula darah terus menurun tanpa penanganan yang tepat, gejala dapat menjadi lebih berat. Dalam kondisi yang lebih serius, hipoglikemia dapat menyebabkan kebingungan, gangguan penglihatan, hingga kehilangan kesadaran. Kondisi ini tentu dapat membahayakan kesehatan apabila tidak segera ditangani. Dalam konteks menjalankan ibadah puasa, penting bagi setiap individu untuk mengenali tanda-tanda awal hipoglikemia. Jika gejala yang muncul masih ringan, seseorang dapat beristirahat sejenak dan mengurangi aktivitas fisik yang berat. Namun apabila gejala semakin berat, seperti pusing hebat, tubuh sangat lemas, atau hampir pingsan, maka seseorang dianjurkan untuk membatalkan puasa demi menjaga keselamatan dan kesehatan tubuh. Islam sendiri memberikan keringanan bagi orang yang mengalami kondisi kesehatan tertentu agar tidak memaksakan diri dalam menjalankan puasa apabila dapat membahayakan tubuh. Untuk mencegah terjadinya hipoglikemia selama bulan Ramadan, ada beberapa langkah yang dapat dilakukan. Salah satu langkah yang paling penting adalah memilih makanan yang tepat saat sahur. Konsumsi makanan yang mengandung karbohidrat kompleks seperti nasi merah, oatmeal, kentang, atau roti gandum sangat dianjurkan karena jenis karbohidrat ini dicerna lebih lambat sehingga mampu menyediakan energi secara bertahap. Selain itu, menambahkan sumber protein seperti telur, ayam, ikan, tahu,
atau tempe juga dapat membantu memperlambat proses pencernaan dan membuat rasa kenyang bertahan lebih lama. Asupan serat dari sayuran dan buah juga sangat penting karena membantu menjaga kestabilan gula darah serta mendukung kesehatan sistem pencernaan selama puasa. Tidak kalah penting, kebutuhan cairan tubuh juga harus terpenuhi dengan baik selama waktu berbuka hingga sahur. Dehidrasi dapat memperburuk kondisi tubuh dan meningkatkan rasa lemas saat kadar gula darah mulai menurun. Dengan memahami faktor penyebab, gejala, serta cara pencegahan hipoglikemia, seseorang dapat menjalankan ibadah puasa dengan lebih aman dan nyaman. Edukasi mengenai kesehatan metabolisme selama bulan Ramadan juga menjadi langkah penting untuk menjaga keseimbangan energi tubuh serta mendukung aktivitas sehari-hari tanpa mengganggu kualitas ibadah. Hiperglikemia ringan saat puasa. Selain risiko hipoglikemia atau kadar gula darah yang terlalu rendah, kondisi lain yang juga dapat terjadi selama menjalankan ibadah puasa adalah hiperglikemia ringan, yaitu keadaan ketika kadar gula darah meningkat di atas kisaran normal. Hiperglikemia ringan umumnya terjadi setelah waktu berbuka puasa dan berkaitan erat dengan pola makan yang kurang seimbang. Secara fisiologis, hiperglikemia terjadi ketika kadar glukosa dalam darah meningkat lebih tinggi dari kemampuan tubuh untuk mengontrolnya melalui hormon insulin. Pada individu sehat, pankreas akan segera melepaskan insulin untuk membantu sel-sel tubuh menyerap glukosa dari aliran darah. Namun jika peningkatan gula darah terjadi terlalu cepat atau dalam jumlah yang besar, tubuh memerlukan waktu lebih lama untuk menstabilkan kembali kadar glukosa. Selama bulan Ramadan, pola makan seseorang biasanya mengalami perubahan yang cukup signifikan. Setelah menahan lapar dan haus selama berjam-jam, banyak orang cenderung ingin segera mengonsumsi berbagai jenis makanan saat berbuka. Kondisi ini sering menyebabkan konsumsi makanan dalam jumlah besar dalam waktu yang relatif singkat. Salah satu kebiasaan yang cukup umum adalah berbuka dengan makanan dan minuman manis dalam jumlah berlebihan. Tradisi berbuka dengan makanan manis sebenarnya memiliki dasar yang baik, karena gula sederhana dapat dengan cepat mengembalikan energi tubuh yang menurun selama puasa. Namun jika konsumsi gula dilakukan secara berlebihan, kondisi ini dapat memicu lonjakan gula darah yang cukup tinggi. Beberapa jenis makanan yang sering menjadi penyebab meningkatnya kadar gula darah setelah berbuka antara lain: minuman manis dengan tambahan gula atau sirup, es buah atau minuman segar yang mengandung gula tinggi, kue manis dan makanan penutup, gorengan dengan tepung olahan, makanan tinggi karbohidrat sederhana seperti roti putih atau mie instan. Makanan dengan indeks glikemik tinggi dapat meningkatkan kadar gula darah dengan sangat cepat karena mudah dicerna dan diserap oleh tubuh. Ketika glukosa dari makanan tersebut masuk ke dalam aliran darah secara cepat, pankreas akan merespons dengan melepaskan hormon insulin dalam jumlah besar. Respon insulin yang tinggi ini bertujuan untuk menurunkan kadar gula darah dengan cepat. Namun proses ini sering menimbulkan fenomena yang dikenal sebagai sugar spike and crash, yaitu kenaikan gula darah yang tajam diikuti dengan penurunan yang juga cukup cepat. Akibatnya, seseorang mungkin merasa sangat berenergi segera setelah berbuka, tetapi beberapa waktu kemudian tubuh kembali terasa lemas, mengantuk, atau kurang bertenaga. Kondisi ini dapat mengganggu aktivitas ibadah pada malam hari, seperti sholat tarawih atau kegiatan lainnya. Hiperglikemia ringan biasanya tidak selalu menimbulkan gejala yang jelas, terutama pada individu yang sehat. Namun pada beberapa orang, peningkatan gula darah dapat memunculkan beberapa tanda yang cukup khas. Beberapa gejala hiperglikemia ringan yang sering dilaporkan antara lain: rasa haus yang meningkat, mulut terasa kering, mudah merasa mengantuk setelah makan, sering buang air kecil, tubuh terasa berat atau tidak nyaman. Gejala-gejala tersebut muncul karena tubuh berusaha menyeimbangkan kadar gula darah yang meningkat. Ketika kadar glukosa dalam darah terlalu tinggi, ginjal akan berusaha mengeluarkan kelebihan glukosa melalui urin. Proses ini menyebabkan peningkatan frekuensi buang air kecil serta rasa haus yang lebih besar. Pada individu yang memiliki faktor risiko diabetes, hiperglikemia ringan yang terjadi secara berulang dapat menjadi tanda awal gangguan metabolisme glukosa. Oleh karena itu, penting untuk memperhatikan pola makan selama bulan Ramadan agar lonjakan gula darah dapat diminimalkan. Salah satu cara yang efektif untuk mencegah hiperglikemia ringan adalah dengan mengatur pola berbuka puasa secara bertahap. Tubuh yang telah berpuasa selama berjam-jam membutuhkan waktu untuk menyesuaikan kembali proses metabolisme. Langkah yang dianjurkan saat berbuka antara lain dimulai dengan air putih dan kurma dalam jumlah secukupnya. Kurma mengandung gula alami yang dapat membantu meningkatkan energi secara cepat, namun juga memiliki serat yang membantu memperlambat penyerapan glukosa. Setelah itu, disarankan untuk memberikan jeda beberapa menit sebelum mengonsumsi makanan utama. Waktu jeda ini dapat dimanfaatkan untuk melaksanakan sholat maghrib sehingga tubuh memiliki kesempatan untuk menyesuaikan proses pencernaan secara perlahan.
Selain itu, makanan utama saat berbuka sebaiknya mengandung kombinasi nutrisi yang seimbang, yaitu karbohidrat kompleks, protein, lemak sehat, serta serat dari sayuran. Kombinasi nutrisi ini membantu memperlambat penyerapan glukosa sehingga kadar gula darah meningkat secara lebih stabil. Dengan memahami mekanisme hiperglikemia ringan dan faktor penyebabnya, masyarakat dapat lebih bijak dalam memilih makanan selama bulan Ramadan. Pola makan yang sehat tidak hanya membantu menjaga kestabilan gula darah, tetapi juga mendukung tubuh agar tetap bertenaga dan mampu menjalankan aktivitas ibadah dengan optimal sepanjang bulan suci. Cara menjaga gula darah tetap stabil saat puasa. Menjaga kestabilan kadar gula darah selama menjalankan ibadah puasa merupakan hal yang sangat penting untuk mendukung kesehatan tubuh secara keseluruhan. Ketika kadar gula darah berada dalam kisaran normal, tubuh dapat mempertahankan energi yang cukup untuk menjalankan aktivitas sehari-hari tanpa menimbulkan keluhan seperti lemas, pusing, atau sulit berkonsentrasi. Oleh karena itu, diperlukan strategi yang tepat dalam mengatur pola makan, hidrasi, serta aktivitas fisik selama bulan Ramadan. Secara ilmiah, kestabilan gula darah dipengaruhi oleh beberapa faktor utama, yaitu jenis makanan yang dikonsumsi, frekuensi makan, komposisi nutrisi, keseimbangan cairan tubuh, serta tingkat aktivitas fisik. Selama bulan Ramadan, waktu makan yang terbatas membuat pengaturan faktor-faktor tersebut menjadi lebih penting dibandingkan hari-hari biasa. Salah satu kunci utama dalam menjaga kadar gula darah tetap stabil adalah tidak melewatkan waktu sahur. Sahur berfungsi sebagai sumber energi utama yang akan digunakan tubuh selama menjalani puasa sepanjang hari. Tanpa sahur, tubuh akan lebih cepat menghabiskan cadangan glikogen yang tersimpan di hati dan otot, sehingga risiko terjadinya hipoglikemia menjadi lebih tinggi. Menu sahur yang ideal sebaiknya mengandung karbohidrat kompleks, yaitu jenis karbohidrat yang dicerna secara perlahan oleh tubuh. Karbohidrat kompleks membantu menyediakan glukosa secara bertahap sehingga kadar gula darah tidak naik dan turun secara drastis. Beberapa contoh makanan yang mengandung karbohidrat kompleks antara lain nasi merah, oatmeal, kentang, ubi, serta roti gandum utuh. Selain karbohidrat, menu sahur juga perlu dilengkapi dengan sumber protein seperti telur, ikan, ayam, tahu, tempe, atau kacang-kacangan. Protein memiliki peran penting dalam memperlambat proses pencernaan makanan sehingga energi yang dihasilkan dapat bertahan lebih lama. Selain itu, protein juga membantu menjaga massa otot selama tubuh berada dalam kondisi puasa. Asupan lemak sehat juga diperlukan dalam jumlah yang cukup. Lemak sehat dapat membantu memperpanjang rasa kenyang dan berperan dalam berbagai proses metabolisme tubuh. Sumber lemak sehat dapat diperoleh dari alpukat, kacang-kacangan, biji-bijian, serta minyak zaitun. Komponen penting lainnya dalam menu sahur adalah serat, yang banyak ditemukan dalam sayuran dan buah-buahan. Serat membantu memperlambat penyerapan glukosa di dalam usus sehingga kadar gula darah meningkat secara lebih stabil. Selain itu, serat juga mendukung kesehatan sistem pencernaan serta membantu menjaga rasa kenyang lebih lama. Selain memperhatikan menu sahur, cara berbuka puasa juga berperan besar dalam menjaga keseimbangan gula darah. Setelah berpuasa selama berjam-jam, sistem pencernaan memerlukan waktu untuk kembali beradaptasi dengan masuknya makanan. Oleh karena itu, dianjurkan untuk berbuka puasa secara bertahap, bukan dengan makan dalam porsi besar sekaligus. Langkah berbuka yang sehat biasanya dimulai dengan air putih untuk membantu menghidrasi tubuh setelah seharian tidak minum. Setelah itu, konsumsi kurma dalam jumlah secukupnya dapat membantu mengembalikan energi secara cepat karena kurma mengandung glukosa alami yang mudah diserap oleh tubuh. Setelah berbuka ringan, dianjurkan untuk memberikan jeda beberapa menit sebelum mengonsumsi makanan utama. Jeda ini memberikan kesempatan bagi tubuh untuk menyesuaikan kembali sistem pencernaan serta membantu mencegah lonjakan gula darah yang terlalu cepat. Selain pola makan, keseimbangan cairan tubuh juga sangat penting dalam menjaga kestabilan metabolisme selama puasa. Dehidrasi dapat mempengaruhi berbagai fungsi tubuh, termasuk metabolisme glukosa. Oleh karena itu, kebutuhan cairan harus dipenuhi dengan baik selama waktu berbuka hingga sahur. Salah satu metode yang sering dianjurkan adalah pola minum 2-4-2, yaitu 2 gelas air saat berbuka, 4 gelas air di malam hari, dan 2 gelas air saat sahur. Pola ini membantu memastikan tubuh tetap terhidrasi dengan baik sepanjang waktu puasa. Faktor lain yang tidak kalah penting adalah aktivitas fisik. Meskipun sedang berpuasa, tubuh tetap membutuhkan aktivitas untuk menjaga kesehatan metabolisme. Aktivitas fisik ringan hingga sedang seperti berjalan kaki, peregangan, atau olahraga ringan setelah berbuka dapat membantu meningkatkan sensitivitas insulin serta memperbaiki pengaturan gula darah. Namun demikian, aktivitas fisik yang terlalu berat pada siang hari sebaiknya dihindari karena dapat meningkatkan risiko kelelahan, dehidrasi,
serta penurunan gula darah secara drastis. Selain itu, kualitas tidur juga berperan dalam menjaga keseimbangan metabolisme tubuh. Kurang tidur dapat mempengaruhi hormon yang mengatur rasa lapar, metabolisme glukosa, serta sensitivitas insulin. Oleh karena itu, penting untuk mengatur waktu istirahat dengan baik selama bulan Ramadan meskipun jadwal aktivitas mengalami perubahan. Dengan menerapkan pola makan yang seimbang, menjaga hidrasi tubuh, melakukan aktivitas fisik yang tepat, serta mengatur waktu istirahat dengan baik, kestabilan gula darah selama puasa dapat dipertahankan secara optimal. Pendekatan ini tidak hanya membantu tubuh tetap sehat selama bulan Ramadan, tetapi juga mendukung pelaksanaan ibadah puasa dengan lebih nyaman dan penuh energi. Siapa yang perlu lebih waspada terhadap ketidakstabilan gula darah saat puasa? Puasa Ramadan pada dasarnya dapat dijalankan dengan aman oleh sebagian besar orang yang memiliki kondisi kesehatan baik. Bahkan dalam beberapa penelitian, puasa yang dilakukan dengan pola makan seimbang dapat memberikan manfaat bagi metabolisme tubuh, seperti meningkatkan sensitivitas insulin, membantu pengaturan berat badan, serta memperbaiki metabolisme energi. Namun demikian, tidak semua orang memiliki kemampuan adaptasi metabolisme yang sama terhadap perubahan pola makan dan waktu makan selama bulan Ramadan. Pada kelompok tertentu, perubahan ini dapat meningkatkan risiko ketidakstabilan kadar gula darah, baik berupa hipoglikemia, gula darah terlalu rendah, maupun hiperglikemia, gula darah terlalu tinggi. Oleh karena itu, penting untuk memahami kelompok individu yang perlu lebih berhati-hati ketika menjalankan ibadah puasa agar kesehatan tetap terjaga. Salah satu kelompok yang paling perlu memperhatikan keseimbangan gula darah adalah penderita diabetes mellitus. Diabetes merupakan penyakit metabolik kronis yang ditandai dengan gangguan produksi insulin atau penurunan sensitivitas sel tubuh terhadap insulin. Kondisi ini menyebabkan kadar gula darah lebih sulit dikontrol. Selama bulan Ramadan, perubahan jadwal makan dari 3 kali sehari menjadi 2 kali sehari dapat mempengaruhi keseimbangan glukosa darah pada penderita diabetes. Jika tidak diatur dengan baik, kondisi ini dapat meningkatkan risiko hipoglikemia pada siang hari atau hiperglikemia setelah berbuka puasa. Oleh karena itu, penderita diabetes sangat dianjurkan untuk berkonsultasi dengan tenaga kesehatan sebelum menjalankan puasa. Konsultasi ini penting untuk mengevaluasi kondisi kesehatan secara menyeluruh serta menyesuaikan pola makan, jadwal obat, maupun dosis insulin apabila diperlukan. Selain penderita diabetes, kelompok lain yang perlu lebih waspada adalah orang dengan riwayat hipoglikemia. Beberapa individu memiliki kecenderungan mengalami penurunan gula darah lebih cepat dibandingkan orang lain, terutama ketika asupan makanan berkurang dalam waktu yang lama. Kondisi ini dapat dipengaruhi oleh faktor metabolisme tubuh, pola makan yang tidak seimbang, atau aktivitas fisik yang terlalu berat. Jika seseorang sering mengalami gejala seperti pusing, gemetar, berkeringat dingin, atau lemas berlebihan saat berpuasa, kondisi tersebut dapat menjadi tanda bahwa tubuh mengalami kesulitan mempertahankan kadar gula darah yang stabil. Kelompok berikutnya yang juga perlu berhati-hati adalah lansia. Seiring bertambahnya usia, kemampuan tubuh dalam mengatur metabolisme glukosa dapat mengalami penurunan. Selain itu, lansia juga lebih rentan mengalami dehidrasi, penurunan nafsu makan, serta gangguan fungsi organ yang dapat mempengaruhi keseimbangan metabolisme tubuh secara keseluruhan. Pada lansia yang memiliki penyakit kronis seperti hipertensi, penyakit jantung, atau gangguan ginjal, perubahan pola makan selama puasa dapat memberikan beban tambahan bagi tubuh. Oleh karena itu, pemantauan kondisi kesehatan menjadi sangat penting bagi kelompok usia ini. Kelompok lain yang juga perlu mendapatkan perhatian adalah individu dengan gangguan metabolisme atau pola makan yang tidak teratur. Kebiasaan mengonsumsi makanan tinggi gula, melewatkan waktu makan, atau kurang tidur dapat meningkatkan risiko ketidakstabilan gula darah selama puasa. Selain itu, orang yang memiliki aktivitas fisik berat selama siang hari, seperti pekerja lapangan atau atlet, juga berpotensi mengalami penurunan kadar gula darah yang lebih cepat. Aktivitas fisik yang tinggi membutuhkan energi yang lebih besar, sehingga cadangan glikogen dalam tubuh dapat lebih cepat habis. Dalam kondisi tertentu, tubuh akan memberikan berbagai sinyal sebagai bentuk peringatan ketika kadar gula darah mulai tidak stabil. Oleh karena itu, mengenali tanda-tanda gangguan gula darah menjadi hal yang sangat penting selama menjalankan ibadah puasa. Beberapa gejala yang perlu diwaspadai antara lain: pusing atau sakit kepala yang cukup berat. Tubuh terasa sangat lemas atau hampir pingsan. Berkeringat dingin. Jantung berdebar cepat. Penglihatan kabur. Sulit berkonsentrasi atau merasa kebingungan. Apabila gejala-gejala tersebut muncul secara signifikan, seseorang dianjurkan untuk segera menghentikan puasa dan mengonsumsi makanan atau minuman yang dapat membantu menstabilkan kadar gula darah. Dalam ajaran Islam sendiri,
Menjaga kesehatan merupakan bagian penting dari prinsip menjaga kehidupan. Oleh karena itu, orang yang mengalami kondisi kesehatan tertentu diberikan keringanan untuk tidak berpuasa apabila puasa dapat membahayakan tubuh. Selain mengenali tanda bahaya, langkah pencegahan juga sangat penting dilakukan. Beberapa langkah yang dapat membantu menjaga kestabilan gula darah selama bulan Ramadan antara lain mengonsumsi makanan bergizi seimbang saat sahur dan berbuka, mencukupi kebutuhan cairan tubuh, menjaga pola tidur yang baik, serta menghindari konsumsi makanan tinggi gula secara berlebihan. Dengan pemahaman yang baik mengenai kondisi tubuh masing-masing, setiap individu dapat menjalankan ibadah puasa secara lebih aman dan sehat. Edukasi mengenai kesehatan metabolisme selama bulan Ramadan juga menjadi langkah penting untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam menjaga keseimbangan nutrisi dan energi tubuh. Pada akhirnya, tujuan utama puasa bukan hanya sekadar menahan lapar dan haus, tetapi juga melatih disiplin, menjaga keseimbangan hidup, serta meningkatkan kualitas kesehatan secara fisik maupun spiritual selama bulan suci Ramadan. Sekian untuk pembelajaran kita. Semoga dari video ini kita bisa mengatasi berbagai penyakit dan segera diberi kesembuhan. Sampai jumpa di video selanjutnya.